aku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Anak-anak, Indonesia sangat amat kaya. Negara-negara di dunia menyatakan bahwa Indonesia seperti zamrud khatulistiwa. Zamrud adalah permata hijau yang harganya sangat amat mahal. Di atas sana, kalau dilihat dari satelit, memang Indonesia seperti zamrud karena terdiri dari dua iklim, yaitu iklim tropis, terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga dari satelit Indonesia seperti zamrud yang berwarna hijau. Tetapi memang kita kaya akan sumber daya alam. Untuk itulah kita pada hari ini, di hari yang pertama, kita belajar tentang pendapatan nasional. Bahwa ketika kita memiliki sumber daya alam yang kaya, kita memiliki 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Keempat faktor produksi itulah yang di dalam materi yang pertama ini kita katakan sebagai pendapatan nasional. Di mana pendapatan nasional definisinya adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 4 faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Konsep-konsep dalam pendapatan nasional yang pertama ada gross domestic product atau GDP. Di mana GDP ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia atau menggunakan konsep kewilayahan. Kemudian konsep pendapatan nasional berikutnya adalah gross national product atau GNP, di mana GNP adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita, bapak, ibu, paman, tante yang bekerja di luar negeri, itu pendapatan nasionalnya dihitung dalam GNP. Konsep pendapatan nasional yang ketiga adalah net national product atau NNP. Di mana NNP ini adalah GNP dikurangi dengan penyusutan, atau istilah asiknya GNP dikurangi penyusutan adalah depresiasi. Kemudian ada net national income atau NNI, di mana NNI rumusnya adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian ada personal income, pokoknya income ya, personal income. Personal income adalah rumusnya terdiri dari personal income dikurangi dengan NNI, dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan asuransi atau iuran jaminan sosial, ditambah dengan transfer payment, menghasilkan disposable income atau DI. DI adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung atau pajak perseorangan. Manfaat mempelajari pendapatan nasional yang pertama adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dengan mempelajari pendapatan nasional, kita bisa tahu bahwa negara kita bentuknya agraris, perdagangan, atau perindustri. Kemudian yang kedua adalah membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Yang ketiga, sebagai acuan untuk pemerintah mengambil kebijakan demi kestabilan perekonomian
suatu negara. Kemudian mengenai perekonomian, perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu. Ada 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, kemudian pendekatan kemudian pendekatan iya. Itu adalah sedikit materi tentang pendapatan nasional yang dihasilkan dari keempat faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill. Seperti yang saya katakan bahwa kita harus bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia karena sumber daya alam kita sangat amat kaya. Sehingga tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Demikian pertemuan pertama anak-anak, semoga bermanfaat. Semoga kita tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu, karena sejatinya menuntut ilmu adalah ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.